Halo semuanya, welcome to Chat and Wonder Podcast. Jangan sampai planning yang kamu buat itu justru merusak kamu untuk hidup di masa yang sekarang. Apakah suksesmu itu diukur dengan materi atau suksesmu itu diukur dengan sesuatu yang intangible, yang tidak kasat mata? Right, How about right. you, Din? Ketika aku bisa ngelakuin apapun yang aku suka dan I don't have to feel guilty about it, Wow. I'm reaching my own success gitu lah. Aku tuh amazed banget ketika ngelihat kamu tuh jadi pembicara di sebuah forum Kementerian Luar Negeri di Amerika. Wow, yeah. Tell me about the story. Halo semuanya, welcome to Chat and Wonder Podcast. Sebuah podcast yang mempertemukan ide, gagasan, dan juga kopi yang menghangatkan jiwa kita. Here we do the chatting and you do the wondering. Welcome everyone, my name is Rehana Ramadan. Dan di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol panjang nih di program perdana kita di podcast Chat and Wonder. Dalam beberapa episode ke depan, teman-teman akan melihat nih banyak sekali bintang tamu yang akan berbagi tentang perspektif mereka soal ide, gagasan, dan juga kita kepengen tahu kopi apa sih yang mereka santap sehari-harinya. And for the first episode, kita ada Dinda. Halo Dinda. Hi Bang Ray. Wow, it's so good to see you. Thank you so much for How are inviting you? me. Yes. I'm doing great. How about you? Wow, I'm doing great as well. Okay, glad to hear that. Din, Yeah. I've been reading your profile and I think it's great. Wow. It's very inspiring dan Thank you. menurut aku ada banyak anak muda lain yang harusnya bisa mengikuti jejak Dinda dan kita bisa menghasilkan Dinda-Dinda lainnya. But anyway, before we explore deep into that, Right. aku pengen nanya nih, karena kebetulan kita di Cewek Kopi. But you don't have to answer your favorite Cewek Kopi. Tapi Okay. kepengen tahu sih, what is your go-to coffee before doing anything? Wow, thank you so much Bang Ray. First of all, thank you for inviting me Yeah. ya, karena it's such a great opportunity for me to share about everything di sini ya. Karena tadi kata Bang Ray kita bakal chit-chat lebih panjang ya setelah ini. Talking about coffee, I'm actually a very coffee person. Wow. Tapi disclaimer dulu, I don't drink black coffee ya. Tapi masih consider sebagai coffee person lah ya, karena aku lebih suka sesuatu yang creamy. Terus aku lebih suka yang kayak di mix sama susu dan lain sebagainya macam. Intinya nggak yang terlalu strong gitu. I drink coffee to enjoy the moment gitu ya, bukan yang kayak use the coffee to boost the energy or I see, something, I see, but I see. like to enjoy the moment. I love coffee. I drink coffee all the time. Yeah. For a fun fact everyone, Dinda ini sebenarnya kan mahasiswi kedokteran juga ya Dinda Oh ya? iya. So, correct me if I'm wrong ya. Right. Sebenarnya kan kalau kita ngobrolin kopi itu kan orang-orang tuh selalu pasti butuh boost untuk mood mereka, Ya, ya, untuk supaya kalau kata orang tuh biar pikirannya tuh dilancar kan Iya, mikir. iya. So, is it affecting you as well if you're not drinking coffee versus you're drinking coffee to your productivity? It does. It does? It does affecting me. Wow. Karena I also took coffee sebagai self rewardnya Dinda. Kebetulan habis ujian ya. Jadi Okay. sitting here and drink coffee with you is also really really relaxing sih. Wow. It's nice. Yeah. Anyway, what's your favorite cewek kopi? This drink. The Drink. thing that you have been seeing here. Jadi karena tadi Dinda bilang I'm not really a black coffee person, so I drink something creamy dan cewek coffee yang creamy ini selain on budget buat mahasiswa ya, dan ini sangat apa ya? Taste coffee sama creamy-nya itu ngeblend mix well gitu. So I really love it gitu. Cewek kopi, it's very good. Okay, anyway, everyone. Aku kan baca background profile and you are such a wonderful person. Oh no. I think, correct me if I'm wrong ya, Dinda itu mahasiswa asal Sanggau yang menjalankan studinya di Fakultas Kedokteran di Universitas Tanjung Pura. And that's not the important thing. The important is, kamu itu meraih sejumlah prestasi yang membanggakan seperti menjadi awardee sebuah program belajar ke luar negeri di Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Kennedy Lugar Youth Exchange and Study or known as well as YES program. Yes, Ya. exactly. Din, aku tuh kepengen tahu sih prestasi-prestasi seperti ini gitu ya. And I've been doing research about your journey. What is the story behind all of your achievement? Apa sih cerita di balik prestasi-prestasinya Dinda? Dan paling penting menurut aku yang paling pengen aku penasaran dari dulu, Dinda tuh semasa kecil gimana sih?
Wow, I really love this question karena it gives me flashback gitu ya ke my past lives gitu. Jadi memang dari kecil ya Dinda itu selalu ditekankan berbagai macam prinsip oleh orang tua. Jadi ada beberapa prinsip yang masih sampai sekarang ini Dinda pegang banget dan ini udah diterapkan dari kecil. Jadi yang paling pertama itu adalah spiritual. Kemudian kedua, my parents itu always bilang bahwa kita itu harus terus explore karena kita nggak pernah tahu apa yang kita mau itu di satu titik aja. Kita nggak akan bisa kayak oke, aku cuma maunya ke sini. Jadi memang dari kecil Dinda itu ingat banget ya dari TK diikutin yang kayak ikut les nari gitu kan, ikut fashion show gitu kan, ikut tenis, ikut karate dan lain sebagainya macam. But dari berbagai macam bidang yang Dinda lakoni waktu masih kecil itu nggak ada yang Dinda seriusi sampai sekarang karena turns out seiring berjalannya waktu orang tua Dinda mungkin ngelihat gitu ya kayak oh anak ini ternyata passionnya lebih ke yang public speaking gitu kan. Dinda mulai ikut storytelling, ikut cerita lomba pidato, debat dan lain sebagainya macam gitu. Ini kapan, Din? Dari kecil. Dari Kecil kecil, banget ya? iya. Jadi dari kecil tuh memang suka udah di-trigger dan di-stimulus buat ngelakuin sesuatu dan explore banyak hal gitu. Karena my parents itu termasuk yang megang bahwa kita tuh nggak bisa ngandelin satu skill doang. I agree. Right ya. Jadi memang harus udah dikenalkan sama berbagai macam bidang. Nanti kalau memang udah masanya seiring berjalannya waktu biasanya tendensi kita tuh lebih kemana tuh akan kelihatan gitu. Terus juga orang tua Dinda tuh selalu nekanin yang namanya kayak if you wanna get something, go for it by yourself gitu. Jadi harus do the effort first. No, put the God first, right? Yeah, right. Pray first. Then ask the God and then do the effort gitu. And let God do the rest gitu. Jadi memang dari kecil tuh selalu ditekankan prinsip berdoa, berusaha gitu. Jadinya sampai ke sini sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan kenikmatan buat terus penasaran sama berbagai macam hal and like really love to explore about anything gitu. And I think that's the keyword ya, penasaran gitu. Tapi Iya. aku penasaran banget dengan hubungan antara orang tua nih. Antara kamu dengan ayah kamu, dengan ibu kamu paling dekat tuh dengan siapa sebenarnya? I couldn't pick, I couldn't choose, right? Yeah. Karena gini, aku manggil bapakku Abi ya. Jadi Abi ini punya basic militer, semi militer gitu. Jadi sisi yang tegas dan sisi yang strict to the schedule dan sebagainya macam itu di Abi. Tapi kalau Umi ini lebih menyeimbangkan yang kayak yang sisi lembutnya begitu ya. Jadi bayangkan Bang dari TK Dinda itu diajarin buat punya schedule, punya jadwal sendiri. Dari TK loh itu, dari awal Dinda sama saudara-saudara Dinda udah bisa ngenal baca huruf gitu kan. Sama Abi itu udah dibikinin oke, bangun jam 4:30. Jam 7 udah harus jam 6 itu udah harus sarapan, udah siap berangkat sekolah, jam 6:20 kita berangkat sekolah gitu. Dan nanti udah pulang sekolah ada lagi nih jadwal les bahasa Inggris, ada juga karate, ada juga. Jadi kita tuh udah dibikinin, diprintin dalam satu kertas, ini schedule yang harus kamu penuhi gitu as part of your responsibility. Itu hal terkecil yang harus dipelajari dari kecil. And you're doing that. I don't think anyone could have done that. Enggak semua orang bisa melakukan seperti itu. My parents does that. Wow, pernah dong ngeluh, Din? Pernah yang kayak ngebelot dikit gitu kan. Kenapa sih we have to stick to schedule gitu kan, bla bla bla. And then the whole point adalah bukan juga tentang apakah kita tepat waktu sama schedule dan lain sebagainya macam, tapi lebih ke responsibility kita, usaha kita untuk memenuhi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa melalui hari sesuai dengan schedule yang udah kita buat, sesuai dengan plan-plan yang kita buat. It's part of learning to be responsible gitu loh. Oke. Seeing your sosmed ya. Every day. Anyway, teman-teman, aku ini satu organisasi dengan Dinda ya. And sejak satu organisasi dengan Dinda tuh aku selalu melihat lah pencapaian yang dilakukan oleh Dinda dan lain sebagainya. Dan apa yang sudah Dinda lakukan gitu. Apakah pencapaian itu tuh sebenarnya udah direncanakan atau sebenarnya ini nih serba impulsif? Impulsif ya? Oke. One of another prinsip yang masih Dinda pegang dan semoga kedepannya bisa terus dipegang ya dan teguh itu adalah living the present. Jadi Dinda termasuk orang yang planner, tapi Dinda juga bilang ke diri Dinda bahwa jangan sampai planning yang kamu buat itu justru merusak kamu untuk hidup di masa yang sekarang, right? So Dinda memang nge-planning misalnya A, B, C, D segala macam, tapi living the present to the fullest itu adalah yang paling penting. Jadi talking about living the present itu adalah ketika kita bisa melakukan dan mengusahakan yang terbaik. So anything yang ada di depan Dinda selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Jadi kayak kalau ada apapun misalnya disuruh ikut challenge ini, lomba ini,
I always try my best to do the best gitu loh. Jadi living the present. Gitu. Living the present. Jangan terlalu musingin plan yang udah kita buat ke depannya, but still enjoying the moment. Gitu. Yeah. So talking about that, what is your definition about success? Okay. Because I want to speak about that. Sukses tuh bagi banyak orang tuh pasti beda-beda. Exactly. For me, success is living an honest life. For me, success is not just about money, Exactly. but also about making things happening. Kayak misalnya, mimpiku adalah salah satu yang mimpiku adalah aku kepengen nih ngelihat anak-anak di Kalimantan Barat tuh punya prestasinya sendiri, punya karyanya sendiri gitu. So, what about you? Apakah suksesmu itu diukur dengan materi atau suksesmu itu diukur dengan sesuatu yang intangible, yang tidak kasat mata? Right, How about right. you, Din? But just like you said, Bang, you have your own definition of success. So do I, and so do everybody, Yeah. right? So everyone has their own key matters tentang parameter sendiri tentang kesuksesan itu seperti apa. Dan itu sifatnya subjektif. Kita nggak bisa mengobjektifkan ke bahwa standar sukses ini adalah A, B, C, D. Karena di undang-undang nggak ada ditulis. Betul. Ya. Di kitab suci juga nggak ada ditulis bahwa standar orang sukses itu adalah A, B, C, D. Gitu kan. So, I think when you ask me about what is the definition of success, I'm gonna tell my own gitu. But it's not gonna be the bench of everybody's life gitu ya. True. Everybody's success. So I would say when I'm enjoying whatever I'm doing, and I'm not feeling guilty about it, ketika aku bisa ngelakuin apapun yang aku suka, dan I don't have to feel guilty about it, Wow. I'm reaching my own success gitu lah. Jadi, abang pernah dengar terms yang bilang bahwa setiap orang itu ada waktunya? Yeah, sure. Right. I do agree with that. Tapi aku lebih setuju bahwa everyone has their own pathway. Setiap orang itu punya jalurnya. Kenapa Dinda bilang jalur? Karena gini, kalau misalnya kita di jalur kita sendiri, kita udah punya jalur kita. No matter how fast, no matter how slow, we still on our own way. Dan kita tahu bahwa karena kita berada di jalan kita, kita bakal tetap sampai di tujuan kita. We don't have to ngelihat kanan kiri. We Yeah. don't have to comparing our life and so on. Gitu. I see. So, yeah, everybody has their own pathway gitu lah. Wow. Din, one of the research that I have done, yang aku temuin juga lah ya. Di sebuah artikel tuh kamu menyebut bahwa kamu tuh awalnya cuma pengen lihat Monas. Right. You just want to see Monas. Dan pasti nggak kepikiran akan melihat patung lainnya. Right, Landmark right. in this world. But you ended up seeing a Liberty statue. What is the story behind that? Gimana sih awalnya itu? Well, I kept telling people about this story because Wow. I think this one is really bahkan masih terus terkenang indah lah ya di dalam diri Dinda. Jadi ini ingat banget waktu SD kelas 1. Namanya anak SD ya, Bang ya. Jadi kita kumpul bareng teman-teman cerita tentang liburan semester kamu ngapain aja gitu. And then all of my friends said mereka balik ke Jawa karena memang kampung halamannya di Jawa gitu kan. Berarti mereka naik pesawat, mereka pergi ke taman bermain dan lain sebagainya macam. At that time, Monas is such a very big thing gitu kan, apalagi buat anak SD saat itu. So I went home, bilang ke Abi, pokoknya besok kalau libur kakak mau naik pesawat. Okay. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus naik pesawat dan pengen banget lihat Monas karena waktu SD itu lagi diiming-imingi bahwa kubah Monas itu terbuat dari emas gitu kan. It's like I wanna see the real gold in front of my eyes gitu. Dan Dina ingat banget, Abi Dina cuma bilang gini, okay, do these two things katanya. First pray, ask the God, kamu mau berangkat naik pesawat. And then second, do your best. Kakak sekarang suka apa? Lakukan, tekuni. Gitu. Jadi Abi itu cuma bilang doa dan berusaha. Dan Dinda baru kecapaian buat bisa naik pesawat itu ketika SMP dan ikut lomba. So ketika perasaan masuk bandara, right? Karena usaha kita sendiri, it feels different. Wow. It really feels different. Dan untuk pertama kalinya Dinda lihat Monas, wow gitu kan. Kemudian Dinda nggak tahu ini sebutannya apa. Sebenarnya bukan kurang bersyukur juga, but karena Dinda punya penasaran yang cukup tinggi, Dinda bilang gini, ketika sudah cukup mengunjungi kayak sekitar 5 kota di luar Kalbar buat ikut lomba dan lain sebagainya macam, I sit and I talk to myself, okay, ini udah keluar kota nih. Gimana ya rasanya kalau keluar negeri? And after that I started up to search gitu ya, gimana caranya anak SMP bisa berangkat ke luar negeri You're doing gratis, that, wow. right? Wow. Karena
financially speaking anak SMP yeah. punya duit apa kan nggak ada gitu kan belum gitu. Terus juga kalau mau minta sama orang tua juga orang tua bilangnya juga pakai usaha sendiri gitu kan. Jadinya mulai cari-cari info tentang program apapun yang bisa membawa Dinda ke luar negeri dan dari SMP Dinda udah tahu tentang program ini dan ketika ada waktunya Dinda langsung daftar in one shot gitu. Din, dari ceritamu tuh aku jadi penasaran gitu. Kamu dengan lingkungan teman-teman kamu tuh gimana? Apakah pasti ya, aku sendiri pernah merasakan ketika aku SMP, tiba-tiba pembahasanku tuh agak sedikit berbeda. Dulu pembahasannya adalah politik gitu kan. Aku suka banget tuh sama politik dan aku tuh tergila-gila banget sama politik. Tapi Right. teman-teman, aku tuh nggak punya temen yang bisa diajak ngobrol soal itu loh, Din. How are you growing up in an environment where all people should be talking about their favorite character, animation character, or should be talking about their favorite games. Right. Ada nggak sih perbedaan dengan teman-teman? Sebenarnya itu lebih ke adaptasi aja sih bang. So memang dari kecil ya Dinda itu diajari buat punya jiwa sosial yang cukup tinggi. Jadi begitu Dinda mulai masuk SMP ya, ketemu banyak komunitas-komunitas yang alhamdulillah itu help me to grow banget gitu. Jadi Dinda kalau misalnya ngumpul sama teman seumuran, thank God aku Dinda bisa adapt buat talking sesuatu yang relate sama mereka omongin juga. Tapi when it comes to something that I curious about mungkin di luar usianya Dinda tadi ya tanda kutip, Dinda itu sangat terbantu dengan ikut-ikut komunitas. I see. Ikut-ikut organisasi. Dimana kalau kita ikut komunitas, ikut organisasi, itu kan orang-orang di dalamnya itu udah lintas generasi bisa gitu kan, lintas usia, bahkan lintas sektor. Jadi waktu itu Dinda masih SMP, teman-teman Dinda ada yang udah kuliah, bahkan udah ada yang kerja gitu kan, bahkan udah ada yang melanglang buana gitu. Jadi one of the thing yang menginspirasi Dinda buat bisa belajar ke luar negeri adalah teman-teman yang Dinda temui di komunitas dan di organisasi gitu. Ya, aku pikir sih kayaknya memang ini tergantung dengan lingkungan sih ya, Din, ya. Right. I think your environment supports you and from your career path ya. Right. Aku tuh amazed banget ketika ngelihat kamu tuh jadi pembicara di sebuah forum Kementerian Luar Negeri di Amerika. Wow, yeah. Tell me about the story. Oke. Sebenarnya untuk bisa menjadi pembicara di situ itu sistemnya kita dipilih gitu, ditunjuk gitu kan. Dan I don't know exactly dan I'm not sure exactly parameternya apa, tapi intinya dari program itu mereka menilai gimana kita dalam menjalani program tersebut. Okay. Gitu. Dan kembali Dinda sampaikan lagi ya Bang, I am the kind of person who living the present gitu. Jadi selama berangkat ke luar negeri, ke Amerika buat mengikuti program, I have zero expectations. I have zero expectation that in the future ya leads me to so many amazing things. Gitu. Karena I have zero expectation, I'm starting to no expectations. Well, I do set some goals, tapi yang benar-benar yang kayak oke, yang penting dapat experience-nya, yang penting I enjoy the experience, yang penting dapat value-nya gitu lah. Jadi selama menjalani program ada hal-hal yang Dinda nggak pernah temui, I try gitu kan. Setiap ada challenges, I face gitu kan. Setiap ada hal-hal yang mungkin baru banget Dinda temui selama di sana, I'm bearing with that gitu lah. Jadi nggak ada yang kalau misalnya kita udah set expectations too high from the very first gitu kan, takutnya sampai di sana malah kecewa gitu. Jadi akhirnya karena Dinda selalu berusaha buat mengusahakan yang terbaik, ikut speech competition, ikut debate competition, ikut ski lacrosse, ikut apa lagi ya, volunteering. Di sana itu volunteering is a big thing, right? Yep. Jadi bahkan Dinda bisa mencetak kayak 100 jam lebih untuk volunteering gitu. I do everything and I'm enjoying it. Dan ternyata it leads me to this opportunity gitu. Karena dari program itu mereka melihat dari laporan-laporan volunteer yang ada di daerah Dinda gitu kan, dari laporan sekolahnya Dinda, dari laporan host parents-nya Dinda, I think they look from that gitu. Jadi it's absolutely a great opportunity. Yeah, I think I have to ask this question. Right, yeah, tell me. You're joining every single activity. Oh yeah. Debate competition, speech competition. Semuanya lah. How do you deal with insecure? How do you deal with something that it's inevitable? I think it's inevitable. When you're ketika aku melihat seseorang seperti misalnya we know Bang Indra. Right. I think I feel wow, how to be like him, gitu kan? Pernah nggak sih di momen itu gitu? Pernah nggak sih di momen insecure ngelihat seseorang dan
Dan gimana caranya supaya Dinda tuh nggak terjebak di insecure-nya tuh lama-lama. And I think everyone needs to hear this. Right. Okay. Talking about insecurities, sebenarnya itu udah ada, maksudnya Dinda udah mulai ngerasain itu sejak SMP ya. Jadi, waktu Dinda pertama kali ikut lomba di luar kota ya, di Jakarta waktu itu Dinda ingat banget. Mereka tanya, kamu dari mana? Ya Dinda bilang, dari Kalimantan Barat. Gitu kan. Terus dia tanya, kotanya apa kotanya gitu kan. Terus dia bilang Sanggau. Waduh, di mana tuh Sanggau gitu kan. Terus mereka pas dengar Kalimantan Barat juga yang kayak, tapi kamu di sana SMA ada kan? Kampus ada nggak di sana kampus? Kata mereka gitu. Jadi yang kayak setidak terekspos itu ya mungkin ya wilayah Dinda. But that's okay gitu kan. Terus selain dari situ juga ketika di luar negeri, just look at my look gitu. Dinda tuh different dari mereka kan. I'm wearing hijab, I'm wearing lengan panjang, celana panjang di saat summer gitu kan. Jadi mereka bertanya-tanya gitu, why you look different gitu. Tapi Dinda selalu ditekankan bahwa perbedaan ataupun ketimpangan ataupun kesenjangan itu jangan dijadiin suatu hal kita buat merasa inferior. But we have to make it as an opportunity. Jadi di antara perbedaan ketika Dinda berangkat di sana, mereka melihat Dinda berbeda secara look gitu kan, secara daily activity juga yang kayak per beberapa jam Dinda harus cabut karena harus mau sholat dan lain sebagainya macam. Itu tuh justru jadi momen, jadi opportunity Dinda buat nge-explain ke mereka, hey, this is my culture. Hey, this is my religion. So it's about how you turning the point gitu loh. Membalikkan sesuatu yang bisa seharusnya berdampak negatif, justru kita jadikan peluang positif gitu. Jadi jangan sampai kita itu terkurung di dalam tempurung kelapa gitu loh. We have to flip the situation. Manfaatkan itu justru jadi opportunity yang baik bagi kita untuk mengenalkan culture, mengenalkan religion, and mengenalkan diri kita as who I am ke mereka. Gitu. I think we have to have the formula. Right, okay. Formula maksudnya adalah gimana ya? Supaya anak-anak kita, teman-teman kita lah ya nyebutnya, teman-teman kita itu setidaknya mereka itu harus bisa merasakan keluar negeri juga. Dan kita itu punya resource-nya, maksudnya kita punya dukungan dari pemerintah. Kita punya tools-nya untuk menciptakan itu dan aku rasa anak-anak muda di Kalimantan Barat itu nggak kalah sama itu ya, Din. For sure, So gimana nih supaya kita tuh punya Dinda-dinda lain? Better than me lah ya. You name it lah. Gimana caranya supaya kita tuh punya banyak Dinda-dinda lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat nih? We're talking about youth, right? Kita ngomongin tentang anak muda ya. Jadi sebenarnya karena selama ini anak muda selalu digaung-gaungkan sebagai bonus demografi ya kan, terus yang kayak pemegang nahkoda masa depan negara gitu kan, kayak diagung-agungkan gitu. Kita udah dapat tuh peluang itu, tinggal kita gimana kita memanfaatkannya itu gitu. Jadi Dinda itu ketemu 3 hal yang menurut Dinda penting buat anak muda bisa in order to improve themselves gitu lah. Jadi yang paling pertama, we have to be critical gitu. Kita harus menjadi pribadi yang kritis, kita punya mindset yang kritis, kita punya prinsip yang kritis gitu. And then the second, kita harus produktif gitu. Ketika kita sudah punya mindset yang kritis, we turn that into action gitu loh. Jadi sebagai anak muda, kita itu bukan cuma bersuara ya, tapi do action. Every little contribution is a contribution gitu. Kita bisa berkontribusi dengan cara apapun. Dengan cara join community yang kita enjoy. Misalnya teman-teman loving the education parts gitu kan. Join komunitas yang memang bergerak di bidang edukasi, pendidikan gitu. Loving the politics. Join komunitas yang memang berbicara tentang politik dan sebagainya. And then the third is kolaboratif gitu. Ketika poin ketiga ini tidak bisa kita aplikasikan, apalagi sebagai anak muda, susah gitu loh. Di era dimana anak muda sekarang itu dapat hentaman tentang terminologi bahwa kita itu individualis, kita itu this kind of generation and stuff gitu kan. Kita harus nunjukin itu dengan cara kita bisa berkolaborasi. Berkolaborasi ini bukan cuma dengan sesama anak muda, tapi sebagai anak muda yang kita tuh punya punya privilege untuk bisa mengakses banyak sekali dunia luar by internet, by technology and stuff gitu kan. Kita harusnya punya pemikiran yang lebih open gitu kan, sehingga talking about collaboration is not something that we have to be taking it as a challenge gitu loh. Justru kita karena pribadi yang open, we love to collaborate, bukan cuma sesama anak muda tapi lintas generasi, lintas sektor.
And that makes a very great impact to the community, I think. Jadi anak muda, we really need to have this critical side. We really need to have this productive action, and then we need to collaborate gitu. So that's really important gitu. Sekarang gimana, Din? Anak-anak muda kita, Din. Right. What are we talking about? Maksudnya kita anak-anak muda di Kalimantan Barat sekarang menurut Dinda arahnya udah kemana sekarang? Are we walking through the right path or gimana menurut Dinda? We're still walking the path. You know, I'm not gonna tell if we're walking the right or wrong path. We're walking the path. Gitu. Kita masih berjalan, and we're still deciding which path we want to go, right? Dan dalam perjalanan itu, ya yang perlu kita tentukan adalah where we want to go, gitu loh. Sebagai anak muda, kita tuh harus punya vision yang ke depan, gitu. So we know what we want to do, right? But again, living in the present is really important, gitu lah. Wow. We plan everything, but then living in the present is still important, gitu. Jadi sebagai anak muda, kita harus punya kemampuan buat bisa melihat ke masa depan. Dan sebagai anak muda Kalbar ya, Kalbar yang sering kali dikatakan bahwa comparing to Jakarta, comparing to whatever big cities out there, mungkin kita belum yang kayak sama banget seperti mereka. Don't take it as inferiority gitu. Jangan jadikan itu sebagai bahan kita untuk insecure gitu. But we have to flip the situation, right? Yeah. Jadi gimana caranya anak muda Kalbar ini ngelawan stigma-stigma bahwa anak Kalbar itu bakal susah buat setara sama anak-anak lain. Karena sebetulnya Bang ya, kita tuh punya banyak banget role model anak muda Kalbar yang bisa kita jadikan panutan gitu. Anak muda Kalbar ya, kayak misalnya siapa? Cek deh orang terkaya pertama di dunia, Bapak, oh my god, I forget the name, sorry, tapi dia berasal dari Bengkayang, right? Kemudian banyak juga anak-anak muda Kalbar yang udah sukses di luar negeri, yang udah berhasil meniti karir di tingkat nasional bahkan internasional. Take it as a motivation gitu. Jadi instead of mengembangkan inferiority, but make it as a superiority. That's our challenge gitu lah, right? Din, dari semua pembicaraan kamu tuh ya Din ya, aku tuh ngelihat bahwa sebetulnya yang dibicarakan Dinda ini perspektifnya bisa menjurus ke berbagai macam aspek pendidikan. Yeah, right. I think if you're talking about movement, kita bisa transisi ke politik, bisa transisi ke ekonomi, how economy drives you to become something bigger gitu, someone bigger. But I see your profile, you are into maths. Kok maths? Kenapa ke kesehatan, Din? Is this becoming your identity, your new identity? Yeah, right. Or apakah masih ada movement lain yang menjadi identitasmu saat ini gitu? Oh, I have been loving anything about health since I was a kid gitu. Jadi memang ya kayak normalnya anak TK ditanya impiannya pengen jadi apa? Dokter, polisi, guru gitu ya. So, doctor is my top list of my dream gitu lah. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya cukup banyak ditanyakan oleh orang-orang ya. Looking at your profile gitu, kenapa pada akhirnya milih maths? Karena gini, sebenarnya dari aspek kesehatan itu banyak sekali yang bisa kita gebrakkan gitu ya Bang ya. And I wanna be that one. Gitu. Dengan segala pengalaman yang Dinda punya, dengan segala mungkin connection dan relation yang Dinda punya, Dinda pengen banget bisa menjadi pelopor di bidang kesehatan, tapi bisa mengcombine itu dengan whatever like diplomasi gitu, whatever like politik gitu kan. So I'm taking this math gitu kan. Tapi mungkin kedepannya Dinda kepikiran buat yang menjadi penggagas kebijakan tentang kesehatan, right? And then talking about health in a forum gitu kan. Jadi Dinda lebih kepikiran buat kesehatan di bidang yang diplomasi seperti itu sih Bang. So I love learning biology, I love learning about maths, I love learning about health, and I love talking about health as well. Tapi Dinda ngerasa juga ketika Dinda masuk medical school, bukan berarti perjuangan ataupun pergerakan Dinda di education ataupun di bidang youth movement dan lain sebagainya macam itu bisa terhenti. Tapi justru mengkombinkan 3 aspek itu, kesehatan, edukasi, dan youth movement gitu lah. Ya, Din, kita sama-sama dari organisasi yang sama. Right. We're from Kalbar Connects. Yeah. But I have to pretend that I don't know this. Okay. You're being trusted as a CEO, new CEO from Kalbar Connects, right? So tell me about that. Apa sih cerita di balik
dipercaya menjadi seorang CEO Kalbar Connect tuh ada conversation apa dengan Bang Indra? Wow, kalau Bang Indra nonton ini. Hai Bang Indra. Halo. Oke, Kalbar Connect, right? Jadi Kalbar Connect ini memang sebenarnya dibangun oleh para kakak-kakak pelopor kita ya. Dia ada, you name it lah, you know it, right? Yeah, Bang Indra and maybe you gitu kan. Yeah. Jadi intinya di Kalbar Connect itu, kita berusaha untuk bisa melihat potensi-potensi anak Kalbar, and we want to help them by being the katalisator. Kita pengen menjadi katalisator buat anak-anak muda Kalbar bisa dapat akses. Selama ini kan we keep complaining. Ada apa sih di Kalbar nih? Kalbar nih punya apa gitu. And here we are gitu. Sebagai Kalbar Connect kita menyediakan akses itu supaya anak-anak di Kalbar bisa terkoneksi sama anak-anak muda Kalbar lainnya, anak-anak Kalbar lainnya yang mungkin sudah berhasil meniti karir di jenjang nasional, jenjang internasional. We want to connect them. Makanya that's why namanya itu Kalbar Connect gitu kan. Selain itu kita juga pengen ngebuka opportunity buat anak-anak pemuda Kalbar ya, karena I'm very grateful and I'm gladly to say orang-orang di balik Kalbar Connect itu adalah orang-orang yang punya a very great experience di berbagai macam bidang ya, yang dimana experience mereka ini bisa kita gunakan ya, bisa kita jadikan kesempatan buat anak muda Kalbar lainnya merasakan hal yang sama or even better gitu. So that's why we starting to bikin program-program yang applicable dan relatable ke anak-anak muda Kalbar yang mereka itu bisa merasakan dampaknya itu right away gitu. Dan sesimpel dari sini aja sih Bang. Mereka ngelihat tokoh-tokoh orang misalnya di Kalbar Connect ataupun orang-orang yang misalnya kita berhasil mengkoneksikan mereka dengan anak-anak Kalbar lainnya gitu. Mereka termotivasi. Dan ketika motivasi itu sudah muncul, keinginan untuk starting the action itu pasti ada. Iya kan? And then dari situlah ketika mereka sudah ada motivasi itu, mereka ada kemauan mau melakukan aksi itu, Kalbar Connect hadir, kita siap merangkul mereka, kita mau menjadi we're helping them to get their dream gitu lah, untuk menuju Kalbar yang katanya pengen lebih maju, right? So here we are gitu lah. So what's the plan? Ini aku berasa nyidak nih sebetulnya nih. Ini jadi kayak ini apa nih Din, Kalbar Connect depan ini? but really, what's the plan next for Kalbar Connect? Right. Since Kalbar Connect juga hitungannya masih baru ya Bang ya. So we're still masih meraba-raba sebenarnya anak Kalbar ini tendensinya ataupun lebih cocok kita gunakan atau approach-nya itu, pendekatannya itu seperti apa. Right. Untuk saat ini kita masih bikin program-program yang sifatnya itu upskilling. Ya, right. Kita bakal nyediain platform misalnya teman-teman yang interest di public speaking, kita bakal cariin narasumber dan kita bisa menjadiin wadah. Kita buka wadah buat mereka learning about the public speaking. Also buat yang tertarik sama diplomasi misalnya. We're having people really good at diplomation, and then kita hadirkan mereka di tengah-tengah anak muda Kalbar tadi. Selain kita menghadirkan dia itu sebagai motivasi, kita juga memberikan transfer ilmu. So ada transfer di situ ya, ada mentoring gitu. That's what we really looking for to do in the dalam waktu dekat kayak gitu. Din, so I think dari semua planning yang udah kamu buat di Kalbar Connect, and I think it's very inspiring. People needs to do this more. But and aku percaya bahwa ada banyak orang yang menjadikan dirimu role model. Amin. Amin. But really, who is your role model? Karena menurut aku ketika kita bicarain tentang siapa kita dan bagaimana kita sekarang hari ini terbentuknya kita menjadi pribadi yang I think pribadi yang lebih oke daripada kita dulunya gitu ya. Satu diantaranya yang mempengaruhi itu adalah figur, right? Ada role model kita. But if you have 3 role model, 3, local, national, and international, who would you choose? Siapa figur yang kamu suka di lokal, figur yang menjadi role modelmu di nasional, dan figur yang menjadi role model internasional? Sambil pikir. Kayak kuis ya? Ayo. Harus banget nih di spesifikasi nih. Oke deh, yang mana dulu yang mau dijawab dulu? Kalau yang paling utama siapa? My parents. Of course. I know that answer is gonna be coming. My parents, right? Okay. And then
I couldn't come up with any specific name to be honest ya. Karena all I can think right now adalah my parents, right? Since they always have my back since the very first day gitu kan. Jadi alasan kenapa Dinda selalu pengen bisa improve adalah my parents gitu. It's not the responsible, bukan yang kayak pokoknya aku harus banget ngebagiin orang tua yang jadi kayak menjadikan itu beban. No. Justru Dinda menjadikan itu sebagai motivasi buat kedepannya. Oh, mereka aja bisa memberikan yang terbaik untuk Dinda, so I have to do the best for myself in order for them to bisa membuat mereka bangga lah, gitu kan. And then the second I would say my role model is myself. Wow. No, Okay. not trying to say about my profile or stuff gitu, tapi Dinda itu lebih fokus ke ngelihat diri Dinda sendiri. Yeah. For what I've been done in the past gitu, apa yang masih perlu diimprove. Jadi lebih fokus ke oke, Din, kemarin kamu begini. Di periode ini kamu seperti ini. Di masa ini kamu seperti ini. What's next you have to do gitu. Jadi lebih ke jatuhnya lebih ke self evaluation gitu ya, Bang ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya role model and you ask me the name, I couldn't come up with specific name honestly. I think it's a very valid answer gitu. Karena sebetulnya kalau kita memikirkan role model ya, orang tua kita harusnya jadi role model kita juga. Of course. And for me, my father, my mother impact me in a lot of ways. Absolutely. Gitu. Tapi nggak semua orang punya jawaban yang seperti ini gitu. So, apalagi kalau kita ngomongin soal kita di 2045 nanti. We're talking about golden Indonesia. Right, we're getting to that, right? Yeah. And what I want to ask you about is, kita lihat sekarang ya, Din ya. I want to challenge you on something. Okay. Indonesia Emas 2045 itu, I am slightly optimistic but slightly pessimistic as well. Because we're seeing today bagaimana generasi kita tuh ternyata itu tuh masih banyak loh sebenarnya generasi-generasi yang nggak pandai baca tulis, nggak pandai menghitung gitu. Ketika ditanyakan basic question gitu. So I think it's kind of impacting me melihat ke depan bagaimana Indonesia Emas 2045 itu akan kita capai ke sana. How about you seeing our youth in the future? Can we reach to that golden Indonesia? Or apakah perjalanan kita itu masih panjang banget sebenarnya? Right. How about you? Okay, I think it's a very what I want to say, delicious question karena ini memang topik-topik yang lagi hangat ya untuk dibicarakan ya. Terlebih apa yang sedang berseliweran di sosial media belakangan ini tentang bonus demografi dan lain sebagainya macam. Dinda rasa teman-teman juga pasti sudah sangat familiar ya dengan apa itu bonus demografi ya kan segala macam. Bonus demografi kan adalah suatu masa di mana ketika usia produktif itu lebih tinggi dibanding usia non produktif, right? Siapa yang usia produktif? Us sebagai anak muda, ya kan? Nah, peran anak muda selama ini selalu digaung-gaungkan bahwa anak muda lah yang akan menjadi key atau kunci dari Indonesia Emas dan lain sebagainya macam gitu kan. But then we have to ask questions gitu. Selama ini yang selalu digaungkan adalah keberhasilan dari bonus demografi. But have we ever ngelihat bahwa ada juga potensi bahwa bonus demografi ini bisa gagal tercapai, right? Jadi Dinda waktu itu pernah diskusi sama salah satu teman dan kebetulan beliau memang suka fokus di bidang yang kayak politik dan hal-hal semacam ini, demografik, dan beliau bilang di salah satu buku, judulnya The Demographic Dividend, di situ dibilang setidak-tidaknya ya ada 4 aspek yang harus diperhatikan dan harus menjadi prioritas untuk pada akhirnya bonus demografi itu bisa tercapai secara maksimal ya. The very first one, I think it's a very bench, sangat-sangat akar dan fundamental, pendidikan, right? Now start to look at what happened di pendidikan Indonesia sekarang, right? Tentang pemotongan anggaran, efisiensi sebagai pelajar ya, Dina juga pelajar, I think I'm slightly merasakan dampak itu ya. And then the second, kesehatan, right? The thing that kalau orang mau dapat pendidikan yang baik, kesehatannya harus baik. And then the third, infrastrukturnya. And then the fourth, jaminan sosialnya. And all that kind of fourth aspect, siapa yang bisa menjamin bahwa keempat aspek itu bisa apa ya, terlaksana dengan baik, bisa terpenuhi dengan baik? The government, right? And I think ya selama ini anak muda itu seringkali dibebankan bahwa kita adalah kunci, tapi kita lupa bahwa kolaborasi itu adalah kunci utamanya, Bang. Anak muda berkolaborasi dengan pemerintah berkolaborasi dengan lintas-lintas sektor, right? I think
we still need to work on that. Oke, kita masih butuh banget untuk kerja lebih working really deep in collaborating lintas sektor gitu di situ. Terutama untuk anak muda sebagai what do I say? Pengawal bagaimana 4 poin ini bisa tercapai dengan baik. Kita mengawal pemerintah sebagai anak muda. Dinda, I think kita udah menjalani, I don't know, 30 menit, 40 menit think more conversation. than that. Yeah, more than that. So, I think it's a very important question. What's next for you? Wow, kalimatnya singkat, What but is next for wow, you? it's very deep ya. What's next for me? Realistically speaking adalah menyelesaikan studi. Dan sembari menyelesaikan studi adalah dapat terus berdampak. Karena satu ketakutan terbesar Dinda adalah ketika Dinda masih ada di dunia ini dan kehadiran Dinda itu tidak dapat membantu siapapun. Gitu. So I really aspire to help people, to help community. For whatever I have, I really love to share to people. Jadi intinya adalah pengen bisa terus berdampak dan pengen bisa terus membantu kemajuan Kalbar dan kemajuan Indonesia ke depannya. Ya, Din, I think I have a little question lah. Alright, go for it. You have this good preparation gitu ya. Persiapanmu sangat bagus banget lah menuju menyelesaikan studi dan kemudian your own idealism, I think. Yeah. Tapi anak muda itu tuh jarang loh punya pemikiran untuk prepare ke depan seperti apa gitu. Right. Dan bahkan banyak loh dari mereka yang sebenarnya itu takut gitu dengan masa depan mereka sendiri gitu. Nah, supaya mereka tuh nggak takut dengan masa depan sendiri nih, Din. Gimana caranya, Din? Right, I think the only answer for that question adalah planning, merencanakan. Yeah. Since I mentioned before that it's important for us to living the present, yeah, but that doesn't mean we're forgetting the very crucial part, yaitu adalah memplanning masa depan kita, gitu loh. Membuat struktur kehidupan itu juga perlu ditata. Kehidupan juga itu perlu distruktur ya, perlu punya strukturnya. Bukan cuma organisasi, bukan cuma pemerintah yang perlu struktur, tapi kehidupan kita juga harus punya strukturnya gitu. Yeah. And who could decide it? Ourselves gitulah. Dan apa yang bisa membuat kita bertahan itu terkadang adalah mimpi-mimpi yang mau kita capai. Tapi yang paling penting dan paling perlu kita ingat bahwa we could plan everything gitu loh. We could structure whatever our life wanna be gitu kan. Kita bisalah menggambarkan dan mengimajinasikan bagaimana we want our life to be gitu. Yeah. But what's important? Living the present. Living the present. Hidup untuk hari ini. Yeah. Tapi jangan sampai melupakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oh, wow. Salah satu cara buat supaya nggak takut sama masa depan adalah we're planning it, but we're still living and we're enjoying whatever happened today. Gitu. Jadi, Live in the present. ya, living the present. Tapi jangan sampai mengabaikan rencana masa depan. Right. Oh wow, thank you, Dinda, Oh, for absolutely. such a delightful conversation today. Right. And I think it's going to be productive for everyone. Dan aku berharap podcast ini akan ditonton oleh teman-teman yang sambil ngerjain mungkin skripsinya, I know. mungkin ngerjain tugasnya, dan kayaknya lagi masa ujian ya. Lagi Din, masa ya? ujian. Lagi masa Ya, tapi ujian. udah kelar sih, udah bebas Oh, habis wow. ini. Baik, sip. Tadi Dinda, you mentioned about your favorite coffee is creamy coffee. Ya, absolutely here. Ini dia creamy coffee-ku. Kenapa, Din? Karena ringan ya kayak Din ya? Karena ringan, Dinda. Jadi tuh Dinda suka ngobrol ya sama Abang Dinda. Kebetulan abang-abang Dinda tuh tipikal yang black coffee drinker gitu ya. Kenapa sih suka minum kopi hitam kan pahit gitu? Karena katanya ketika dia minum kopi kayak nge-strike gitu di tubuhnya gitu. Kalau Dinda tuh lebih tipikal yang suka soft gitu. Kalau minumnya itu sambil enjoy dan sambil kayak ya menikmati whatever happens gitu lah. Oke, do you have another favorite? My favorite? Atau ada produk yang pengen kamu coba gak dari Cewek Coffee? I don't think so. Unless cewek ada ngeluarin produk terbaru ya, karena Oh, wow. karena ini cewek dekat kampus Yeah. Jadi I think this is the very favorite place for me to having like a group project and stuff gitu. So I think this is surprise me ya. What happened? I mean like we're going to surprise you with another product for you to brought it home untuk dibawa pulang. See, is there something new from cewek that I haven't tried kan? Yeah. Karena Dinda sering kesini gitu. Kita tuh ada satu produk yang sebetulnya baru banget kita keluarin ya, Din ya. Okay. So it's about coffee and a coconut. Combination between these two. Okay, wow. Kelapa dan kopi. Coffee Do you and want to fruit. try it? Absolutely. Okay. Give it a try to So, me. kita ada satu produk coconut coffee milk. Oke? Yep. So kita nih punya produk baru nih, Din.
Oke. Di dalam sini tuh ada produk yang aku biarin Dinda deh yang bukanya. Oke, ini beneran baru banget ya karena Ya. Dina sering kesini dan Ya, nggak ya, tahu ya, kalau ya. ternyata ada yang baru Ini gitu. baru banget. Tuh, kita boleh tunjukin ke kamera tuh ya mungkin ya. Wow. Ini adalah coconut coffee milk. Coconut Coffee coffee milk. Yes. Wow. So, Perpaduan kelapa, dan kopi. kopi, dan Jadi susu. satu. Susu. Wow. Jadi satu. Oke. So, please give it a try. Oke, I will. And maybe give an honest reaction. I'm I will, scared. I will. Aku takut banget nih. Udah. I told you I'm a light coffee drinker, jadi this is very very good for sure gitu ya. Kita lihat dulu. Oh, dari Amen to dulu. that. Oke. Coba ya. Oke. This is very soft. Wow. Lumer di mulutnya itu soft banget karena perpaduan antara first rasa pertama yang Dinda rasain itu adalah kopi. Kemudian rasa kelapanya masuk. Ya. Kemudian kelembutan dari susunya Oh, masuk. wow. I really love it karena Wow. it blends well in my mouth. So give it a try. Cewek, you have a brand ambassador, Reki. Please do. Please take me. Please contact Dinda. Di nomornya Mbak ini ya. This is our next brand ambassador for coconut coffee milk. Tapi ini emang enak banget karena soft banget di mulut, Bang. Oh, wow. Have you tried it? Yeah, I have Oh tried. yeah, right. Then Of course yeah. I have tried. Then yeah. Okay, Din, thank you very much Wow, yeah, for thank our you so delightful much. conversation. Yeah. Dan semoga nanti ke depan podcast ini akan sustain. Dan kita akan ngundang lagi nih Dinda ke podcast kita berikutnya. Dan teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mungkin sambil ngerjain tugas, mungkin sambil ngerjain whatever it is. Terima kasih sudah setia menonton sampai akhir podcast kita di Chat and Wonder Podcast. And we will see you into the next episode with tamu-tamu yang hebat lainnya. So, see you everyone. Thank you Dinda. Thank you Bang Ray, thank you Cherry Coffee. Bye-bye. Bye-bye. Wow. Dan oke.